konsep dan pentingnya evaluasi dalam manajemen desain komunikasi visual. Evaluasi dalam manajemen desain komunikasi visual adalah proses penilaian terhadap kualitas desain untuk menentukan sejauh mana desain tersebut memenuhi tujuan dan kebutuhan yang diinginkan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam desain agar dapat diperbaiki. Metode evaluasi melibatkan penilaian oleh ahli atau pengguna, uji coba atau teknologi seperti computer aided instruction atau disingkat dengan CAI, penting untuk memastikan evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, termasuk aspek teknis, estetika, dan fungsional. Evaluasi berperan kunci dalam meningkatkan kualitas desain, mengumpulkan umpan balik, dan memastikan kesesuaian dengan tujuan proyek. Berikut beberapa metode evaluasi kinerja desain dalam manajemen desain komunikasi visual. Yang pertama, pengujian pengguna. Yang kedua, analisis heuristik. Yang ketiga, survei kepuasan pengguna. Dan yang terakhir, pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Berikutnya, beberapa alat evaluasi kinerja desain dalam manajemen desain komunikasi visual. Yang pertama, analisis SWOT. Yang kedua, analisis usabilitas. Yang ketiga, skala penilaian atau subjektif. Berikutnya kita masuk ke materi ke-10 yang berjudul konsep dan prinsip manajemen anggaran dalam desain komunikasi visual. Konsep dasar manajemen anggaran dalam desain komunikasi visual, yaitu perencanaan anggaran, menentukan alokasi dana untuk proyek desain termasuk produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang kedua, alokasi anggaran, tanggung jawab mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan proyek. Yang ketiga, pemantauan anggaran, melibatkan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran selama pelaksanaan proyek. Yang keempat, pengendalian anggaran, memastikan penggunaan anggaran konsisten dengan rencana dan tujuan proyek. Selanjutnya, pada pertemuan ke-11 membahas tentang pentingnya riset dan analisis pesaing dalam desain komunikasi visual. A. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. B. Menetapkan sasaran utama. C. Memperkirakan pola reaksi pesaing. D. Pengertian lingkungan eksternal. E. Meningkatkan kreativitas dan pelayanan. F. Memberikan motivasi tinggi dan memperoleh konsumen loyal. Selanjutnya, teknik dan metode analisis pesaing dalam desain komunikasi visual. Itu terdapat beberapa metode analisis. Yang pertama, observasi, wawancara, dokumentasi, analisis SWOT, pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya, strategi kompetitif dalam desain komunikasi visual. Yang pertama, strategi diferensiasi. Yang kedua, fokus dan pada pengalaman pengguna. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, pemahaman pasar yang mendalam. Yang kelima, kolaborasi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-12, pentingnya komunikasi efektif dengan klien. Yang pertama, komunikasi yang efektif dengan klien, memahami kebutuhan klien. Desain yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan klien, termasuk tujuan proyek, target audiens, dan pesan yang ingin disampaikan. Ini memungkinkan desainer untuk menciptakan desain yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Prestasi desain yang jelas, kemampuan desainer dalam mempresentasikan desain secara jelas dan efektif, memfasilitasi pemahaman klien, dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Negosiasi yang efektif, kemampuan untuk bernegosiasi terutama terkait anggaran dan jadwal proyek, memastikan bahwa kebutuhan klien terpenuhi dengan mempertimbangkan keterbatasan finansial dan waktu. Yang selanjutnya, mendengarkan secara aktif dan memahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, studi kasus. Selanjutnya, teknik negosiasi yang efektif dalam desain komunikasi visual. Berikut ada beberapa tahapan negosiasi. Yang pertama, memperoleh informasi yang penting.
Kedua, rencanakan dengan matang. Yang ketiga, mediasi melalui komunikasi visual. Yang keempat, mengelola risiko finansial. Berikutnya pada pertemuan ke-13, laporan manajemen risiko dalam desain komunikasi visual. A. Konsep dasar manajemen risiko dalam desain komunikasi visual, yaitu pengertian manajemen risiko, pendekatan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi risiko dalam proyek desain komunikasi visual. Pentingnya manajemen risiko, alat penting untuk memastikan keberhasilan proyek dan efektivitas pesan kepada audiens. Selanjutnya, peningkatan keberhasilan proyek, identifikasi dan penanganan potensi hambatan dan masalah untuk meningkatkan peluang keberhasilan proyek desain. B. Penghematan sumber daya, mengidentifikasi risiko penggunaan sumber daya yang efisien, mencegah pemborosan dalam proyek desain. C. Penghadiran masalah hukum dan reputasi, melalui manajemen risiko, menghindari permasalahan hukum dan melindungi reputasi bisnis atau individu. Selanjutnya ada beberapa elemen-elemen utama dalam manajemen risiko. Yang pertama, menetapkan konteks atau establish the context. Yang kedua, identifikasi risiko atau identify risk. Ya, selanjutnya analisis risiko atau analyze risk. Selanjutnya evaluasi risiko atau evaluate risk. Selanjutnya pengendalian risiko, trade risk. Selanjutnya pemantauan dan peninjauan ulang, monitor and review. Selanjutnya peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam manajemen risiko. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-14, yaitu perkembangan terbaru dalam industri desain komunikasi visual. Yang pertama, pengenalan desain komunikasi visual dan animasi untuk pelajar sekolah menengah atas. Yang pertama, program daring melalui Zoom untuk memperkenalkan siswa dengan dunia DKV dan animasi. Yang kedua, materi mencakup dasar DKV, animasi, dan peluang kerja. Ketiga, hasil menunjukkan bahwa 92% peserta memahami materi. Yang kedua, peran profesi desain komunikasi visual pada dunia industri kreatif di era pasca pandemik. Pertumbuhan pendidikan DKV memberikan dampak signifikan terhadap industri kreatif. DKV dapat diakses melalui pelatihan tersignifikan, menyesuaikan dengan perubahan cara kerja akibat pandemi COVID. Yang ketiga, analisis rekomendasi program pendidikan DKV berbasis kompetensi industri kreatif di Kota Tegal. Pengembangan ilmu DKV mempengaruhi positif oleh industri kreatif dan media digital. Selanjutnya, identifikasi program keahlian di bidang multimedia, produksi siaran, program televisi, dan animasi di Tegal. Selanjutnya, pelatihan animasi elemen desain komunikasi visual bagi industri kecil atau menengah. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengelola industri kecil menengah dalam desain grafis. Berikutnya, pelatihan industri kreatif melalui sablon manual bagi mahasiswa DKV Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Mengenalkan alat dan bahan sablon untuk mahasiswa sebagai peluang usaha mandiri. Mahasiswa dapat menghasilkan produk fisik sablon, baju kaos, dan memahami proses pembuatan desain menjadi film sablon. Selanjutnya pada pertemuan ke-15, peran penting dari masing-masing topik dalam manajemen desain komunikasi visual. Yang pertama, pentingnya manajemen dalam desain komunikasi visual. Pengembangan keterampilan manajemen, yaitu memahami pentingnya perencanaan proyek dan efisiensi waktu. Yang kedua, konsep design thinking, memandang masalah dari berbagai sudut pandang dan merumuskan solusi inovatif. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan dalam desain komunikasi visual, strategi manajemen desain dalam desain, khususnya manajemen proyek komunikasi visual. Yang keempat, keterampilan praktis yang berkembang, pengembangan keterampilan manajemen proyek untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang efisien. Yang kelima, pengalaman dalam tim atau proyek kolaboratif, belajar berkomunikasi efektif dan mendengarkan ide rekan tim baru. Yang keenam, manajemen waktu, menetapkan strategi manajemen waktu termasuk membuat jadwal harian dan mengenai pola produktivitas pribadi. Yang ketujuh, pengalaman praktik yang berharga, terlibat dalam proyek desain nyata dengan klien yang sebenarnya.
Yang kedelapan, menghadapi tantangan dan pertumbuhan. Mengatasi tantangan, tuntunan waktu dan tekanan dengan manajemen waktu yang terstruktur. Yang kesembilan, metode pengajaran bermanfaat. Kombinasi kuliah interaktif dan proyek praktis memberikan pemahaman holistik. Dan yang terakhir, langkah-langkah selanjutnya, eksplorasi tren terbaru dalam industri desain dengan membaca webinar dan komunikasi desain online. Terlibat dalam proyek mandiri atau kolaboratif untuk mengasah keterampilan praktis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.